coba di Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silahkan masuk. Ada apa? Saya ingin melakukan sesi konseling. Oh iya, baik. Silahkan duduk. Terima kasih Bu. Iya. Bagaimana hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sebelumnya tadi belajar apa? Habis belajar matematika sih Bu. Iya, baik. Terima kasih ya sudah datang ke ruangan ini. Ya Bu. Jadi kita akan melanjutkan pertemuan kita pada minggu lalu. Jadi terima kasih sudah datang dan ingin melanjutkan sesi konseling ini. Jadi baik, Ibu akan menyampaikan sekali lagi bahwa apa yang kamu ceritakan dan apa yang kamu keluarkan di ruangan ini tidak akan saya ceritakan kepada siapapun. Kamu akan merasa nyaman di sini dan semua apa yang kamu ceritakan tidak akan keluar dari ruangan ini. Jadi baik, terima kasih. Apa lagi? Boleh kita langsung mulai saja? Ya, jadi terima kasih ya sudah datang ke ruangan ini. Ya Bu. Oh, saya bilang Kak dulu. Dan biar Bilang Kak dulu. Lumayan tegang sebenarnya sih Bu. Sudah nih nanti tinggal potong tuh. Ih, mulai di sini. iya. Hmm. Biar saya- Oke. Lumayan agak tegang sedikit saya Bu. Oke. Boleh di sini. Baik, terima kasih sudah jujur. Nah di sini kamu aman berbicara atau bercerita. Nah jadi apa yang membuatmu pada hari ini ingin konseling? Saya merasa cemas setiap kali ada notifikasi grup kelas Bu. Rasanya saya deg-degan, takut ada yang menyindir saya. Jadi setiap ada notifikasi grup kelas muncul, kamu itu selalu merasa takut karena selalu ada sindiran ya? Iya Bu, padahal itu juga belum tentu tentang saya. Apa yang membuat kamu biasanya terjadi pada tubuh atau pikiranmu saat itu? Biasanya jantung saya berdebar Bu, dan langsung kepikiran yang tidak-tidak. Kalau dari sisi ini kamu berharap mendapatkan sesuatu, kira-kira apa yang ingin kamu ubah? Saya ingin jadi lebih tenang Bu, dan tidak overthinking lagi setiap lihat notifikasi dari grup. Baik, jadi goal kita hari ini adalah membantu kamu merasa lebih tenang dan tidak langsung cemas saat melihat notifikasi grup. Nah, apakah itu sudah sesuai? Iya Bu, sudah sesuai, itu sudah sesuai dengan apa yang ingin saya capai. Baik, nah sekarang saya ingin bertanya sesuatu yang mungkin agak berbeda ya. Misalnya malam ini terjadi keajaiban, misalnya merasa cemas, takut itu hilang, tapi kamu tidak tahu kamu sedang tidur. Nah, ketika kamu besok bangun, apa tanda pertama yang membuatmu sadar bahwa keajaiban itu terjadi? Mungkin saya bangun tanpa rasa takut buka handphone Bu, atau HP. Apalagi yang berbeda saat kamu membuka WhatsApp? Skip dulu, dengar sekali. Diam ya, bilang saja. Apalagi yang berbeda. Kedengaran sekali suara cowok. Udah kedengaran gitu kan?
satu, kasih satu, kasih satu. Nah sekarang saya ingin bertanya sesuatu yang mungkin agak berbeda ya. Misalnya malam ini terjadi keajaiban, masalah cemas terhadap notifikasi grup itu hilang. Nah tapi kamu tidak tahu itu terjadi karena kamu sedang tidur. Nah ketika besok bangun, apa tanda pertama yang membuatmu sadar bahwa keajaiban itu terjadi? Mungkin saya bangun tanpa rasa takut saat membuka handphone, Bu. Apalagi yang berbeda saat kamu membuka WhatsApp? Saya mungkin saat berbuka grup kelas dengan perasaan biasa saja dan tidak berburu-buru scroll cari nama saya. Jadi apa yang kamu lakukan setelah itu? Mungkin saya akan fokus ke tugas saja dan hal lain tanpa kepikiran hal itu. Bagaimana reaksi teman-temanmu saat melihat itu? Mungkin mereka melihat saya jadi lebih santai dan tidak bertanya-tanya ini maksudnya siapa ya. Kalau kamu lebih santai seperti itu, apa pengaruhnya terhadap harimu di sekolah? Saya tidak tegang sepanjang hari dan bisa jadi lebih fokus belajar, Bu. Begitu. Jadi dari skala 0 sampai 10 ada di mana cepatnya jadi. Dia harus kembali, weh. Di mana adalah Ada pokoknya. Cepatnya. kau suara? Kau punya suara? Itu kan tadi Bukan. Pas nulis kan. ini. Bisa. Mereka mungkin melihat saya lebih santai dan saya tidak bertanya-tanya yang ini maksudnya siapa ya. Kalau kamu lebih santai seperti itu, apa pengaruhnya terhadap harimu di sekolah? Saya jadi tidak tegang lagi, Bu, dan bisa lebih fokus belajar. Dari skala 0 sampai 10, di mana 10 adalah kondisi setelah keajaiban itu terjadi. Nah, sekarang kamu berada di angka berapa? Mungkin di angka 4, Bu. Mengapa kamu bukan di angka 2 atau tidak? Karena saya masih bisa mengontrol diri, Bu, walaupun susah. Artinya sebenarnya kamu sudah punya kemampuan mengontrol diri. Nah, meskipun belum konsisten ya. Iya, Bu. Mungkin seperti itu. Sekarang saya ingin tahu apakah pernah ada suatu momen ketika notifikasi grup WA muncul tetapi kamu tidak terlalu cemas? Pernah, Bu. Waktu itu saya sedang sibuk lomba sekolah, olimpiade kalau nggak salah. Apa yang berbeda saat itu saat kamu tidak terlalu memikirkan notifikasi itu? Karena saya kan fokus latihan, Bu, jadi tidak sempat overthinking kalau ada chat yang masuk di grup. Selain karena sibuk, apa yang ada dalam pikiran waktu itu? Saya berpikir kalaupun ada yang bicara di grup, belum tentu itu juga tentang saya kan, Bu. Iya sih, betul. Apakah pernah ada pengalaman di mana ternyata isi grup itu memang bukan tentang kamu? Sering sebenarnya sih, Bu, tapi karena saya sudah terlanjur cemas duluan. Apa yang kamu ketahui pada dirimu ketika sadar? Apa
yang kamu katakan pada dirimu ketika kamu ketahui bukan tentang kamu. Saya jelas. Jadi apa yang kamu katakan? Bilang saya Jadi apa yang kamu katakan lupa kan? Jadi apa yang kamu katakan? Saya semua keputar ya. Kalau sudah aku bilang itu. Jadi apa yang kamu katakan ketika sadar gitu? Kalau semua putar. Jadi apa yang kamu katakan? Jadi apa yang kamu katakan saat kamu mengetahui hal itu? Saya bilang tuh kan cuman perasaan aku saja, bukan tentang aku, Bu. Jadi saat kamu mengatakan itu, bagaimana perasaanmu berubah? Saya jadi lebih lega dan saya jadi agak malu sendiri sih, Bu. Jadi apa yang kamu bisa pelajari dari pengalaman itu? Bahwa pikiran saya itu, Bu, sering melebih-lebihkan. Itu sih, Bu. Jadi sebenarnya ada bukti bahwa bahwa sebagian besar ketakutanmu itu tidak terbukti ya? Iya, Bu, benar. Jadi dari pengalaman lomba tadi, apa kekuatan dirimu yang muncul? Saya bisa lebih fokus, Bu, kalau saya punya tujuan yang jelas. Jadi bagaimana jika kemampuan fokusmu itu kamu menggunakan saat melihat atau mendengarkan notifikasi? Mungkin saya bisa lebih tenang saat membacanya, Bu. Jadi jika minggu ini kamu bisa bernapas, Minggu ini bisa bernapas. maafkan. Ulangi deh, jangan biar mau aja. Iya. Biar. Jadi sebenarnya ada bukti bahwa sebagian besar ketakutanmu itu tidak terbukti ya? Iya, Bu, benar. Dari pengalaman lomba tadi, apa kekuatan dirimu yang muncul? Mungkin saya bisa lebih fokus, Bu, kalau saya punya tujuan yang lebih jelas. Bagaimana jika kemampuan fokus itu kamu menggunakan saat melihat notifikasi? Mungkin saya bisa lebih tarik napas dulu, Bu, lalu bisa membacanya dengan lebih tenang. Jika minggu ini kamu mencoba tarik nafas dulu sebelum membuka grup, menurutmu apa angka skalamu bisa naik ke berapa? Mungkin saya bisa naik ke skala ke-5 atau 6, Bu. Jadi apa yang buat kamu bisa naik satu angka saja? Karena kan saya sudah tahu, Bu, kalau sebagian besar itu cuman pikiran saya saja yang agak gimana-gimana. Jadi siapa sih orang terdekat yang bisa mendukungmu untuk tetap realistis ini? Berpikir realistis maksudnya, Bu. Teman atau sahabat saya, Bu. Mereka sering bilang saya itu terlalu sensitif, Bu. Jadi bagaimana kamu mulai berbagi ke dia ketika mulai overthinking atau kamu curhat ke dia? Iya, Bu, mungkin itu bisa membantu. Nanti saya akan mencoba itu. Jadi ada 2 strategi yang sudah kamu temukan sendiri. Yang pertama itu tarik nafas, dan 2 cek fakta serta berbagi dengan sahabat. Apa Iya, betul? Bu, betul. Bagaimana perasaanmu sekarang dibanding awal sesi? Perasaan saya jadi agak lebih ringan sih, Bu, dan tidak terlalu tegang lagi. Saya jadi lebih rileks. Jadi saya rangkum sedikit ya. Jadi pada hari ini kamu menyadari bahwa yang pertama itu kamu itu sebenarnya sudah di angka 4 bukan 0. Dan yang kedua itu kamu sudah mempunyai fokus saat mempunyai tujuan. Dan yang ketiga itu kamu sebagian besar ketakutanmu itu tidak terbukti. Dan yang keempat itu kamu itu bisa menggunakan strategi tarik nafas, cek fakta, dan berbagi dengan sahabat atau teman dekatmu. Nah, apakah
jawaban ini sudah sesuai? Iya Bu, sudah cukup sesuai, sudah sangat sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ya, jadi dari semua yang kita bahas pada hari ini, langkah kecil apa yang akan kamu mulai besok? Mungkin saya akan memulai tarik nafas 3 kali dulu Bu sebelum buka grup, dan tidak langsung menyimpulkan yang tidak-tidak. Mungkin itu bisa membuat saya jadi lebih tenang. Baik, jadi seberapa yakin? Baiklah, seberapa yakin nih? Baik, seberapa yakin sih kamu bisa Iya. melakukannya? Ya, bilang saja. Berdasarkan aku tarik 2, 3. Baik, jadi seberapa yakin sih kamu bisa melakukannya? Mungkin 7 dari 10. Bilang saja 7 atau 10 Bu. Baru bilang kok, oh itu angka yang bagus. Apa yang membuatmu tidak di angka 5? Mungkin 7 atau 10 Bu, atau 7 ke 10, pokoknya cukup tinggi Bu, karena saya yakin saya bisa melakukannya. Baik, jadi apa yang membuatmu di angka 5? Karena kan saya sudah pernah berhasil sebelumnya Bu. Artinya kamu punya bukti bahwa kamu itu mampu dan kamu itu bisa. Iya Bu. Saya mengapresiasi keberanian. Coba kita tahu ya. Apa Bu bilang? Mengapresiasi. Baik, saya sangat mengapresiasi. Baik. Mengapresiasi biar enggak. Mengapresiasi. Mengapresiasi. Iya. Iya. 7 dari 10 Bu. Itu angka yang bagus. Apa yang membuatnya bukan angka 5? Ya, karena kan saya sudah pernah berhasil sebelumnya Bu. Jadi saya lebih tenang kalau yang ke 7. Artinya kamu mempunyai kamu mempunyai apa itu? Jalan sekali. Masih mau. Coba sekali suaramu jalan. Iya, Mas. Terangin. Bukan jadi zigzag masuk. Oke. Ya, karena kan saya sudah pernah berhasil sebelumnya Bu. Artinya kamu punya bukti bahwa kamu itu mampu dan kamu bisa. Iya Bu. Jadi saya mengapresiasi keberanianmu menyadari bahwa ini lebih banyak tentang pikiranmu sendiri. Nah, itu bisa. Iya coy, Vaseline ini itu ibu bilang ada lele di mulut. Kenapa tidak digunakan? Aku lihat juga Vaseline itu sumpah. Mami, aku dapat pegang, Cok. Baru 3. Ya Allah. Vaseline ini, Vaseline. Jangan kok lanjut ini. Artinya kamu punya Iya Bu. saya mengapresiasi keberanianmu menyadari bahwa semua ini hanya tentang pikiranmu sendiri. Nah, itu bisa menjadi langkah yang besar. Iya Bu. Jadi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bilang saja, kamu itu tidak aneh, kamu itu sedang belajar. Bilang perlu terima kasih. Ya, saya bicara, Bay. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Jadi saya merasa
tidak aneh lagi pada diri saya sendiri, Bu. Kamu tuh tidak aneh. Iya, sebenarnya kamu itu juga tidak aneh. Kamu hanya belum mengetahui pola pikiranmu. Itu merupakan bagian dari bagian dari prosesmu itu. Iya, Bu. Saya jadi lebih paham sekarang, Bu. Baik, jadi kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Jadi coba praktikkan langkah kecil ini sehingga kita bisa evaluasi pada minggu berikutnya lagi. Jadi terima kasih sudah terbuka ya. Iya, Bu. Terima kasih juga, Bu, karena sudah membuat saya jadi lebih rileks sekarang. Apakah saya boleh balik ke kelas, Bu? Iya boleh, silahkan. Terima kasih ya. Baik, Sampai Bu. bertemu di minggu selanjutnya.